Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini kita bertamu di salah satu saudara kita yaitu Ki Sukmoningrat. Iya benar Pak? Ya betul. Ya, Ki Sukmoningrat ini sebenarnya memang di kampung ini memang ngobati orang juga, banyak orang. Betul ya. Oh, boleh diceritakan Pak, berapa lama sudah menjalani praktek seperti ini? Wah, kalau saya sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun Ya, Pak ya? puluhan tahun saya mengobati, ya bahkan nyantet orang pun cukup puluhan tahun saya. Bahkan ada pun yang meminta tolong jangka waktu 2 menit saya kerjakan langsung mati. Wih, memang menurut informasi yang saya dapat juga Pak ya, bahwasanya Ya. Bapak ini memang soal-soal seperti ini jago, ahlinya Pak. Kalau saya ya nggak usah kan istilah yang jelas nampak, yang gaib pun saya kerjakan. Semua roh-roh yang dari Gunung Merapi sana saya kuasai. Oh. Bahkan saya pun yang mengendalikannya. Mengendalikan Gunung Merapi, Mengendalikan yang gaib. jin-jin tadi lah. Oh, jin yang ada di Gunung Merapi. Iya. Nah, saya mau tanya ini Pak. Katanya menurut cerita Pak ya. Iya. Menurut cerita, katanya Bapak ini menguasai bisa memerintah makhluk-makhluk yang ada di langit Pak. Memang betul. Wow. Boleh ngerokok nih Pak ya? Boleh, silakan. Jadi makhluk-makhluk di langit itu sejenis apa aja sih Pak? Saya pun kurang paham. Sejenis macam jin, setan yang berkuasa di langit itu ya, macam dewa-dewa itu saya juga yang mengendalikannya. Bahkan saya yang mengaturnya, Bu. Jadi maksudnya saudara ini kemari mau tanya masalah itu ataupun mau berobat ataupun mau minta tolong? Gini Pak, saya ini rencana ini jauh-jauh datang kemari ini pengennya itu pengen belajar. Tapi sebelum saya ini belajar kan saya pengen lihat dulu gimana Ya. dengan kelebihan-kelebihan Bapak ini memang sangat luar biasa gitu loh Pak. Ya. Nah, jadi saya ingin sedikit ngobrol dulu sama Bapak ini tentang alam gaib ini seperti apa sih Pak? Saya kurang mudeng ini Pak. Kalau alam gaib itu seperti ya, umpamanya pun yang orang-orang awam itu saya rasa tidak bisa melihat. Tapi kalau orang yang punya indera keenam itu mudah-mudahan bisa melihat. Oh, kalau Bapak gampang ya melihat ya? Kalau saya bukan alam gaib aja, Segoro Kidul sana pun saya bisa nengok. Dari sini. Oh, Segoro Kidul Iya, sana iya. bisa dilihat dari sini Pak? Bisa saya lihat dari sini. Itu saya bisa belajar Pak? Ya itu jangka waktu proses yang lama. Oh, prosesnya lama. Oke. Jadi Pak, saya pengen cerita sih Pak, Bapak itu menguasai keilmuan ini sudah berapa lama, dan kalau boleh tahu ini Bapak ini apa-apa aja yang sudah Bapak jalankan selama pencarian ilmu ini Pak? Kalau saya memang dari keturunan dari Simbah sampai ke bapak sampai ke saya. Ya, makanya saya kalau untuk menguasai ilmu ini memang belajar dari Simbah, dari bapak sampai ke saya ini. Jadi kalau namanya pun ilmu itu maka udah saya kuasai semua, yang dari mulai jinnya nggak bisa ditengok orang pun saya bisa mengendalikannya. Jadi kalau soal ini Pak, soal puasa-puasa pelajaran itu sudah melalang buana juga atau sudah pernah bertapa di kidul atau di laut atau gimana Pak? Kalau namanya pun bertapa ya saya nggak pernah istilahnya jauh-jauh, istilahnya memang bertapa itu saya semedi saja di dalam kamar. Oh, semedi Ada di dalam dalam ruangan sendiri. Oh, sendiri. Iya. Oh, jadi itu yang dikatakan nyepi Pak ya? Iya. Begitu toh Pak. Selama Bapak menghadapi pasien-pasien gitu Pak ya? Iya. Kira-kira ada nggak mendapatkan pasien yang bandel? Ada Ya? Ada yang pasien itu yang lawan, bahkan ada yang keluar pun sampai jinnya sampai perang sama saya, ada, tapi cuma saya bisa mengendalikannya. Oh, berarti pernah mendapatkan pasien yang bandel gitu ya Pak? Ada. Oh. Kalau soal pesugihan Pak gimana Pak? Kalau soal pesugihan, kalau saya menurut saya ya, pesugihan itu paling gampang.
Gampangnya gimana Pak? Maklum sekarang kan musim-musim penyakit itu Pak ya, banyak Iya. yang lockdown, banyak yang nggak kerja. Jadi kalau sewaktu-waktu akhir-akhir ini semenjak sakit-sakit ini, musim penyakit ini, ada nggak yang minta pesugihan Pak? Kalau pesugihan itu ya tergantung sama manusianya. Kalau manusianya memang malas kerja, dia itu hanya memungkinkan harta, ya saya tarik Bapak ke Skoro Kidul. Maksudnya ditarik gimana Pak? Ya Jadi paling enggaknya sama Ratu Roro Kidul. langsung kepada Ratu Nyi Roro Lah Kidul? iya. Oh, jadi kalau misalnya orang minta pesugihan itu misalnya berat ataupun gimana itu langsung ke Nyi Roro Kidul. Lah iya. Nah pertanyaan saya kira-kira orang yang minta pesugihan itu selama orang minta pesugihan berhasil nggak Pak? Ya mudah-mudahan banyak yang berhasil daripada yang enggak. Banyak yang berhasil Pak ya? Karena orang yang enggak berhasil itu kan istilahnya dia enggak mencukupi tumbalnya. Kalau yang berhasil itu kan cukup syarat tumbalnya. Oh berarti harus ada tumbalnya Pak? Lah iya. Tumbalnya apa itu Pak? Ya seperti anak, istri, bisa juga jadi tumbal. Masya Allah. Jadi kalau dia mencari kekayaan untuk keluarga tapi menjadi tumbal keluarga sama aja Pak. Nah itu tinggal terserah dianya, orang dia itu kan mau kaya cuman tidak mau berusaha. Oh. Mau. Jadi itu kan termasuk resiko dia. Pak ini saya minum. Ya silakan. Oke, ini Bapak punya ini. Monggo. Oke. Saya ngopi kurang, ini untuk kameramen, ini untuk saya aja. Saya nggak minum kopi, Master. Ya. Master aja yang minum. Iya Master, dulu siap. Gitu toh Pak. Jadi kalau orang minta-minta kekebalan gitu ada juga Pak ya. Ada. Bapak bisa menerang juga Pak. Ya mudah-mudahan bisa saya terawang. Oke, gini Pak, saya pengen diterawang nih Pak. Apa sih yang ada di badan saya ini, yang ikut sama saya ini apa sih, saya nggak ngerti Pak. Coba diterawang dulu Pak. Coba saya pegang tangan saudara. Pegang. Ini saudara betulnya kemari bukan mau minta atau bukan mau berobat, tapi saudara ini kuat di Islamnya. Saudara menantang saya. Enggak Pak, saya nggak menantang ini. Saya datang kemari ini kan ingin silaturahmi. Iya. Saya ingin konsultasi tentang hal-hal yang seperti ini. Saya ingin belajar Pak. Bukan Tidak. saya. Kalau menurut saya, hemat saya tidak begitu. Kok gitu Pak? Gini Pak, Bapak kan melihat dari sisi apa yang mungkin niat ya. Sekarang coba Bapak, saya ingin Bapak itu yang ada di belakang saya itu apa? Apakah jin, hantu, belau, atau malaikat, atau apa? Kayak saya nggak ngerti nih Pak. Bahkan yang mendampingi saudara pun tidak ada. Tidak ada Pak ya. Jadi saya pingin ada yang dampingi Pak. Saya niat kemarin betul-betul mau belajar loh Pak, bukan ada yang enggak ini. Tidak. Kalau menurut hemat saya, saudara kemari tidak akan belajar. Kok gitu Pak? Saya ini benar-benar mau belajar kemari Pak. Aduh, Bapak ini. Kalau saya terawang pun saudara kemari ini nampaknya saudara membangkitkan emosi saya. Loh kok membangkit? Saya benar loh Pak. Saya dari tadi kan saya pengen cerita tentang diri Bapak itu, bahwasanya pengalaman Bapak udah gitu. Apakah benar Bapak ini masih di sini, masih di masih digunakan orang lain, sering dimintai tolong apa enggak? Kan gitu Pak. Nah ini saya bertanya nih Pak. Iya. Kira-kira Pak, selama ini Bapak kerja seperti ini, memang Bapak sering nyantet orang juga ya? Kalau untuk menyantet memang kerjaan saya. Kerjaan Bapak? Betul. Masya Allah, iya Pak. Kira-kira udah berapa orang Pak kalau Bapak ngerjain seperti itu? Kalau dikira ya mungkin sudah ratusan orang. Ratusan orang Pak ya? Iya. Jadi gini Pak, biasanya Pak, itu sekali target itu berapa duit itu Pak? Saya masalah imbalan tergantung sama yang minta.
Kalau dia ya orang kaya saya terpaktorkan, tapi kalau dia orang susah ya sekedarnya saja. Lah bukan nggak jalurnya nggak sama itu Pak. Kalau orang kaya dia tetap membunuh orang. Kalau orang nggak punya dia tetap akan bunuh orang. Ya sama saja, kalau umpamanya pun orang kaya saya minta 1 juta pasti dikasih. Tapi kalau orang susah dia tidak punya duit 200.000 itu paling banyak. Paling banyak. Nah, iya. Jadi kalau untuk menyakiti orang itu sampai puluhan juta atau cuma 1 juta 2 juta? Kalau untuk istilah menyakiti orang aja paling sekitar jutaan aja. Jutaan aja. Kalau sampai membunuh orang? Membunuh orang bisa sampai 5-6 juta. 5-6 juta. Berarti harga manusia 5-6 juta Pak ya. Oh gitu. Nah gini Pak, mungkin Bapak tadi sudah melihat saya itu gimana. Betul. Bapak merasakan enggak bahwasanya kedatangan saya ini itu sebenarnya bukan niat belajar, bukan apa, memang merasakan seperti itu? Saya udah merasakan dari tadi sebelum saudara masuk dari rumah saya udah merasakan. Tapi niat saya bagus loh Pak kemari Pak. Betul, niatnya bagus mau bertamu, Iya. datang kemari. Cuman niat yang di belakang itu kan udah lain. Oh, niat di belakang itu nggak ada Pak. Niat di belakang itu sebenarnya gini Pak. Kalau misalnya Bapak mempekerjakan seperti menyantet orang, membantu orang lain dalam hal santet itu, kira-kira kalau berhenti dari pekerjaan itu Bapak nggak bisa ya? Loh, kok saudara pula yang melarang saya kerjaan kayak gini? Ya, saya nggak melarang, saya hanya memberi saran. Iya. Gimana kalau misalnya Bapak berhenti tidak melakukan hal itu lagi? Tidak bisa, siapapun orangnya tidak bisa memberhentikan saya jadi tukang dukun santet. Nah, apakah memang kekuatan Bapak itu bisa menghalau, dalam arti kata siapapun yang menghalangi bisa Saya biar macam mana pun saya lawan. gitu. Jadi kalau misalnya Pak ada pekerjaan yang lebih baik, kira-kira Bapak mau meninggalkan pekerjaan ini nggak? Tidak mau. Kenapa Pak? Karena ini saya udah menjadi darah daging saya. Udah jadi darah daging. Betul. Jadi istri Bapak juga makan dari hasil ini semua ya Pak ya? Semua keluarga saya. Yaudah Pak, gini Pak, saya pingin tahu seberapa sih santet Bapak itu kekuatannya. Saya pingin dibuktikan di sini langsung Pak. Ya, akan saya buktikan. Monggo Pak. Oh. Master agak jauh sedikit ini kayaknya agak ini powernya tinggi, agak jauh sedikit. Sing setan terayangan kegemitan toko ini. Aku anak ngatur pe. Gendang ini. Iki kuasa ng dunia. Ayo. Cepat kemari. Aku perlu bantuanmu. Ayo. Kumpul. Tenang kumpul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Apa ini? ala Apa ini? Muhammad sallallahu Panas. alaihi wasallam. Panas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar.
Tarik nafas Pak, coba. Salawat Pak, salawat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tarik nafas Pak, tarik nafas. Pelan. Lepaskan pelan-pelan. Oke Pak. Santai, rileks Pak. Oke. Coba Bapak bisa duduk. Santai. Oke Pak. Nggak apa-apa Pak. Jangan emosi Pak. Nanti kalau emosi darah tinggi naik. Nah ini saya lihat ini energinya cukup besar, ini cukup power. Jadi gini Pak, Bapak gimana rasanya? Saya di mana ini? Ya di rumah, Bapak di rumah ini Pak. Di rumah Bapak ini, dari tadi kita di rumah Bapak. Kok terasa ringan badan saya? Oh begini Pak ya, sebenarnya Pak ya. Apa yang ada sama Bapak ini pengikut-pengikut goib, jin-jin, hantu belau, hantu setan belau semua ini saya sudah habiskan, saya sudah tarik. Jadi saya nggak mau lagi Bapak melakukan hal yang seperti ini, menyantet orang lain Pak. Bisa kira-kira Bapak berhenti dengan pekerjaan ini Pak? Kalau begini saya mau berhenti jadi dukun santet. Saya nggak mau lagi urusan dengan jin, setan, terayangan, entah apa itu. Saya udah tobat. Baik, kalau yang Bapak udah tobat, bisa nggak Bapak serahkan semua apa yang ada di badan Bapak ini? Karena dengan seperti ini Bapak sepertinya merasa kuat. Memang betul ada di ini kalung saya ini yang terasa masih apa ya? Masih Berat. ini apa lepaskan. Bisa dilepaskan pelan-pelan Pak. Saya ingin Bapak bersih dari semuanya. Waduh. Ini apa ini Pak? Kalau saya boleh tahu ini apa ini Pak? Inilah yang bantu untuk tubuh saya biar supaya sehat kekar tiap harinya. Oh ini naga nih Pak ya. Iya. Ini dapat dari mana? Dari langit atau dari mana ini Pak? Itu dari Gunung Galunggung. Dari Gunung Galunggung. Iya. Lalu ini tasbih dari mana Pak? Ini dari Kiai Brojo dulu. Kiai Brojo. Iya. Jadi gini Pak, nah itu nggak Ini perlu perlu kayaknya. dibuka ini enggak? Itu nggak perlu kayaknya Pak, karena saya lihat ini yang bikin Bapak terlalu sombong dengan apa yang Bapak miliki. Ya ada kemungkinan mungkin tadi karena saya jelek hilang kendali, entah mungkin karena benda-benda inilah yang membuat saya merasa sombong, seolah-olah saya ini merasa paling berkuasa di dunia. Master, coba singkirkan semua ini, diapakannya, dibungkus kain merah. Nah, saya mau tanya Pak, Bapak sudah lama melakukan hal seperti ini? Ya kurang lebih kalau 40-an tahun ada. 40-an tahun, Masya Allah. Dan Bapak sudah melakukan santet dengan ratusan orang Pak ya? Iya. Bapak tahu nggak pertanggungjawaban udah membunuh orang lain? Ya itu paling umpamanya pun istilah saya udah meninggalkan pertanggungjawabannya nanti di sana ya paling saya disiksa. Kalau umpamanya pun saya tobat diberi juga ke lapangan, akhirnya ya saya gaji saya dapat berkah. Kalau umpamanya disiksa sana memang udah resiko saya. Oke Pak. Jadi semoga dengan adanya ini Pak ya, Iya. Bapak tidak melakukannya lagi. Saya niat jauh-jauh datang kemari memang diinformasikan dari beberapa tetangga Bapak juga bahwasanya Bapak sudah meresahkan warga nih Pak. Jadi saya datang kemari, saya ingin menobatkan Bapak, semoga Bapak bisa taubat nasuha supaya Bapak meninggalkan lagi pekerjaan yang seperti ini. Iya. Bisa Pak ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke Pak, saya ingin Bapak mengucap 2 kalimat syahadat lagi Pak. Iya.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, semoga bisa taubat nasuha dan kepada pemirsa semua ya, bahwasanya kedatangan kita di sini sebenarnya baik, hanya ingin menegur sedikit Pak ya. Jadi ini nanti pun akan saya upload nih Pak, supaya mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain Pak. Ya Pak ya. Kalau siapapun seperti rekan-rekan yang memakai ilmu seperti saya ini, ya udahlah, nggak usah dikerjakan lagi. Ini hanya untuk dunia. Nggak usahlah kita istilah merusak orang yang istilah tenang. Iya. Macam rekan-rekan pejabat sama saya, sesawat sama saya ini, ya kalau bisa tinggalkanlah untuk ilmu kedukunan santet ini itunya. Kita kembali ke jalan Allah aja. Sebelumnya Bapak ada niat sebenarnya mau bertobat dari semua ini ya? Sebetulnya dulu udah ada, cuman ya macam mana lah jalan tadi pikiran Keadaan. berubah, keadaan pun macam mana keluarga saya menanggung semuanya. Paham Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya teguran ini mendapat ridho Allah dan semoga Bapak nanti bisa menemukan jalan yang lebih terbaik ya Pak ya. Dan satu lagi saya minta sama Bapak, tolong apa yang sudah Bapak percayakan seperti benda-benda tersebut semua ditanam ataupun dibuang. Tapi kalau Bapak bisa menjaga iman silahkan, Bapak ya. Iya. Oke pemirsa, semoga ini bisa menjadi pelajaran dan Bapak tidak sakit hati nih ya Pak ya? Tidak sakit hati malah Pak ya. izin ikhlas saya. Alhamdulillah. Dan saya berharap Pak ya, ingat bahwasanya di atas langit masih ada langit. Jangan merasa sombong dengan apa yang kita miliki Pak ya. Iya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk semuanya. Saya Mamas Karyo, Guru Besar Padepokan Sedang Sejagat, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Oke, yuk Master.